tepat, kemudian kita juga dapat mengambil kesimpulan dan ngambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan perintah pimpinan. Nah, makanya kalau kita kan bicara soal dari sisi perizinan, Pak. Iya, karena dilaporin. Ya, dari sisi perizinan, di mana memang kalau untuk urusan hal-hal yang terkait dengan status lahan bukan urusan kita. Kita coba menyekat bahwa urusan penegakan perda ada di Satpol PP. Urusan hal yang terkait dengan status lahan itu bukan karena kita, dan saya nggak mau ke situ. Cuma mungkin mau tidak mau, kenapa kita harus sedikit membahas soal status lahan? Karena memang semua perizinan di Kabupaten Bogor akan selesai kalau status lahannya oke. Itu karena jadi persyaratan gitu. Nah, makanya saya dengar informasi dari Pak Salwani bahwa ini tanahnya sedikit bermasalah nih. Nah, saya sedikit mengambil kesimpulan jangan izinnya nggak ada nih, karena lahannya belum jelas lah. Nah, makanya hari ini saya datang ke sini sama tim. Yang pertama saya pengen lihat fisiknya seperti apa, batas-batasnya di mana aja sih, terus versinya warga soal hal-hal yang terkait dengan lahan itu seperti apa. Jadi mungkin bisa diberikan satu pencerahan buat saya yang baru di sini, biar kita juga bisa melaporkan ke pimpinan. Jadi mungkin itu balik dan bapak-bapak sok mangga siapa yang dapat informasi. Mungkin data aku harus ambil di rumah dulu, tapi untuk paparan sementara saya bisa langsung jadi awal mulanya kita beli sama properti yang sudah janji bahwa yang mengatasnamakan SHM tanah ini itu akan dibalik-namakan lewat notaris. Ternyata sudah berjalan hampir setahun, itu tanahnya ternyata nggak dibeli-beli, cuma hanya DP 350 juta kepada yang sekarang mengaku. Ya, saya karena ngomong mengaku karena kita belum tahu sebelumnya kan. Nah, sekarang sudah tahu semuanya. Itu bahwa Pak Sulardi itu sudah menjual ke Riri sama Pak Uzi. Itu sekitar 2M, tapi baru dibayar 350 dan dicicil dalam waktu setahun. Akhirnya kita setahun sudah, saya terus Pak Yudi, Pak Irfan sama Pak Riki yang di depan 3 orang, dan nyusul juga si Rahmat yang warung. Itu kita sudah menempati. Akhirnya di bulan September November itu mereka Pak masuk di dalam November itu mereka bergejolak Pak. Nggak ada pembayaran kemarin. Anggap aja kita ngomongnya si properti aja ya, karena yang punya itu Fauzi dan Ririn sudah masuk penjara sampai sekarang. Kata Pak sih masih di daerah Bogor, dilimpahkan dari Metro Depok. Itu habis masuk ke November, kami pun dipanggil sama istrinya Sulardi, bukan Sulardinya. Sampai sekarang tuh batang hidungnya bukan huruf titik aja nggak pernah ketemu sama kami. Pak Sulardinya. Pak Sulardinya yang ketemunya istri sama pengacaranya Pak Anwar yang laporin kita masalah IMB itu. Nah, akhirnya ya udah nih tolong dong ini kejar-kejar, kerja gimana? Kita baru laporan untuk kasus masalah properti kok. Kita sudah ajuin ke Polres Metro Depok dan sampai sekarang belum P21 untuk masuk pengadilan negeri belum. Pengadilan laporan diri. Udah, dan itu ada 4 properti dan 1 mandiri. Dan kemarin baru minggu kemarin itu juga ada laporan dari Polres Jakarta Timur. Kanitnya saya telepon, Pak izin ini surat ke siapa? Fauzi. Oh, Fauzi itu properti. Saya jelasin semuanya, mereka paham. Berarti properti gua dong? Iya. Akhirnya mereka paham, suratnya saya dibalikin lagi ke Polres. Jadi ada banyak yang sudah melaporkan untuk masalah properti. Dan itu juga belum sampai tanah sidang semuanya. Nah, setelah itu kita udah nego sama Pak Sulardi, istrinya Sulardi, gimana? Ya udah kalian bayar aja 200 juta. Tanah sama bangunan. Loh, bentar dulu Bu. Kalau bangunan kan kami sudah jual beli sama properti. Kan berarti hak konsumen kan sudah ada di dalam ranah hukum jual beli itu gitu loh Pak.
ini versi saya dan pengacara saya. Itu habis itu ya udah gini Bu, itu pas saat awal-awal awal COVID akhirnya ya udah Bu, Ibu tahan dulu saja, saya supaya biar kita fokus dulu untuk ranah hukumnya ke properti. Kalau kita udah dibalikin duitnya sama properti, ya udah kita mau ngapain lagi? Udah selesai dong. Ternyata properti nggak mau, udah pasang badan. Terus kita mau tanggung jawab ke siapa? Akhirnya bahwa sampai sekarang kita sempat mau ditutup pakai bambu sama oknum lah yang sudah disewa. Akhirnya kita berargumen juga, hak apa untuk ditutup? Udah dipakai bambu kok, kita video ada, kita data juga ada. Oke, habis itu sampai sekarang masih dilaporin ke DKPP. Pak Liza, nggak tahu Pak Liza masih berjabat atau tidak? Masih. Nah, Pak Liza dan itu kita sudah datang, saya, Pak Oki, Pak Ivan sama Pak Rahmat sudah datang ke DKPP. Gimana Pak Liza? Karena kami dilaporkan sama Pak Agustinus. Bapak mungkin kenal Pak Agustinus? Yang DKPP. Belum. Pak Agustinus sempat ke sini tanpa surat. Ya maaf, aku juga khilaf. Aku marah karena kan datang ke sini kok tanpa surat, cari data-data. Kalau data-data yang mau ke kelurahan. Iya. Nah, Habis. kalau cari data-data yang mau ke kelurahan atau ke kecamatan. Masa pendirian perumahan, kan dulu dibilang sini perumahan. Ya kan? Perumahan harusnya kan dari properti kan surat izin apa-apa kan pasti desa tahu dong. Ya. Ini kan desa, bukan kelurahan. Desa, kecamatan harusnya tahu. Sampai Satpol PP di kecamatan pun juga nggak tahu, ya Pak Ivan. Nggak tahu bahwa di sini ada pembangunan. Nah, akhirnya surat itu tahu-tahu ada pelimpahan dari DKPP menuju ke tempat terdakwa. Itu jalurnya. Nah, permasalahan untuk masalah tanah ini mungkin Bapak-bapak lebih paham daripada saya. Tanah ini pertama atas nama Pak Arman menjual tanahnya ke Bu Jubaidah. Jubaidah dan Pak Arman ini untuk naik haji, dan itu suratnya jual beli sudah ada. Kita punya fotokopiannya dan itu sudah tanda tangan juga sampai ke kecamatan. Ya kan, tahu-tahu ada alasan yang ada informasi dari desa maupun Pak Nasir, itu dia bilang ini kayak orang tanah nggak bertuan. Tahu-tahu Ansori lah ngejual tanah ini ke Sulardi. Nah, ngejual akhirnya dijual, habis itu dibikin sertifikat SHM dengan PTSL. Nah, untuk PTSL itu kan berarti ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini saya punya fotokopian. Di sini tertera 2184 meter persegi. Dan di SHM Pak Sulardi itu ada di bawahnya ada transparan 78 meter persegi. Mungkin Pak Rani sudah melihatnya. Dan di situ saya punya fotokopian 78 meter persegi. Ya, ada transparannya. Monggo kalau mana ada fotokopian itu ada transparan 78 meter persegi. Ya kan, saya punya. Nah, untuk denah tanah sama pengukuran itu beda 2000 sama 78. Tapi nomor SHM sama, persilnya sama, dan data-data itu punya Sulardi dengan SHM 2211 itu memang punya hak di BPN, tapi dasar ukur itu berbeda sama 78 dan ada data yang transparan itu 78 meter persegi. Nah, akhirnya kita bingung dong, yang benar mana SHM? Kalau memang itu ada kesalahan sedikit di SHM dirobek, diganti yang baru dengan yang benar, atau ada
di satu lembar itu pasti Catatan. catatan kan ada kesalahan di sini, dan itu sudah dia akuin sama Ibu Yeti BPN. Kita udah ada buktinya. Yang menyebutkan ke 74. Ini ada stafnya bilang ya ini lagi apa, kelihatannya kayak permainan di pihak ketiga ini. Nah, akhirnya kita dapat informasi lagi, diri terbang, nggak tahu entah kemana. Monggo ke Pak Bidin, itu anaknya Pak Arman, dulu mantan RW, sekarang sudah nggak RW. Itu alas dasar apa tanah awal, dan ini tanah kalau di BPN masih tanah garapan Statusnya. tapi nggak tahu kalau udah berubah dalam jangka waktu 3 tahun ini ya Pak, karena saya sendiri sudah masuk 3 tahun ini. Itu terus tahu-tahu kita dapat informasi, ya udahlah kita ke keluarganya Bu Jubaida, ada nama anaknya Pak Hartanto. Kita datang ke sana, sampai sana, ya saya punya buktinya semuanya, termasuk dirinya ini. Loh, kemarin katanya terbang, tahu-tahu sudah ada di sana. Tapi ada informasi lagi bahwa dia nyebutin, iya ini pernah dibayar sama Pak Wira. Pak Wira siapa lagi? Pak Desa. Oh. Jadi maaf, terindikasi dari kami di sini itu banyak balong, gitu loh, banyak mafia tanahnya. Makanya aku bingung, kita mau ke Pak Haryanto yang tercatat di desa itu masih nama Jubaidah, dan kita punya bukti. Kami kemarin minta kita bukti, ini apa terakhir punyanya Jubaidah dengan persil aku lupa S Romawi 3 apa 2? 3, tapi di SHM Pak Sulardi itu S Romawi 2. Tapi dengan denah tanah di sini Sama. Dan saya punya denah tanah yang mempunyai properti di sini maupun warga sini itu masih atas nama Jubaidah, dan jual beli di Ansori ke Sulardi itu tidak ada tercatat di desa. Itu yang sudah ada yang menyebutkan bahwa tidak ada catatan jual beli di sana. Cuma tanda tangan Pak Wira, tanda tangan sama Pak Sekdes, Pak Ujang Hari. Makanya kemarin sudah ngomong sama Pak Desa, gimana Pak Sekdes, Pak Ujang Hari. Ya udah kamu urusnya sama Sulardi, Pak Wira nggak ada urusan. Loh, tapi kan alas dasarnya kan kita terindikasi masih pelit ini Pak, masih apa salah. Ya udah Bapak maunya gimana? Ya udah saya ngurus nanti ke BPN dulu untuk supaya buka markahnya seperti apa, alas dasarnya yang benar gimana, yang gimana. Tapi sebelum itu jauh, yaitu aku ke Bu Yeti, dia menyatakan bahwa sama anak buahnya, maaf kami punya bukti yang belum saya buka ke Bapak, itu bahwa memang ini ada permainan di pihak ketiga itu. Ada yang mau nambahin? Nah, pas kita ke DKPP kita ketemu Pak Rijah, kita jelasin situasi tanah ini, dan Pak Rijah itu mengakui bahwa ini tanah bermasalah dan tidak akan ditindaklanjuti. Itu belum kita bahas sama Pak Rijah, dan saya bilang, Pak bisa nggak kita minta not surat lah bahwa ini tidak akan ditindaklanjuti, dan Pak Rijah menjamin bahwa selama dia menjabat di Kabupaten Bogor kan akan ditindak. Makanya setelah itu datang surat dari Satpol PP kita kaget loh. Pak Riza janjinya gimana? Kan tahu situasi tanahnya sebelumnya kita udah ceritain bahwa ini tanah masih kasus, dan kalau kita disuruh bikin surat, ayo kita mau bikin surat, tapi nggak bisa. Kita cerita Pak, kita bikin surat, kami bisa nggak? Nggak bisa Mas. Itu selesai dulu. Terus gimana posisi sekarang? Kita mau ngurus sana, kita masih bingung. Saya mau bayar sama Pak Yudi, silakan. Katanya punya Pak ini. Saya mau bayar ini, nanti ada aku yang ini. Kita udah kejebos 2 kali. Jangan sampai kejebos lagi kan. Jadinya peliknya di situ Pak, masalah di sini. Jadi bukannya kita selama ini nggak mau ngurus sama yang punya tanah, kita bingung yang mau punya tanah ini siapa sih sebenarnya? Di desa di desa ini masih mengakui Bu Jubaida.
Karena di buku desa itu tercatat 7 beda. Tapi di sini ada mengakui bahwa sertifikat atas nama Suladi. Tapi dengan dasar yang ada 78, ada transparan sama letter C-nya itu berbeda. Gitu. Sama Jubaida. Itu yang berdasar jual beli sama Arman. Gitu. Ukurannya aja juga dari Pak Arman itu 2040-an kalau nggak salah. Habis itu lari ke Jubaida jadi 2154. Jadi ke CSAM jadi 2185. Enggak sama semua ya. Enggak Sama Pak. Makanya kita tuh bingung kalau mamanya Pak Yudis atau Pak siapa, soalnya kan kadang-kadang pakai Enggak, nama benar, Pak. Oke, berarti kan aku biar nggak salah sebut. Nah, maunya Pak Yudis bisa kita bantu kita untuk masalah IMB, ya ayo sekarang nggak masalah. Karena undang-undang yang baru pun bangunan sudah berdiri, bisa membuat bikin IMB dengan cuma hanya fotokopi SHM. Katanya, aku masih belum ini, mungkin Bapak yang lebih tahu. Ayo, nggak apa-apa. Saya pengen, karena balik lagi kami warga negara yang baik, kami sesuai prosedur, ayo kita. Gitu, Pak. Cukup Pak? Cukup, sementara Ya, itu. mungkin ya Pak, Monggo. ada pencerahan lah. Nanti harus pendalaman lagi. Cuma ada beberapa hal yang saya masih ngegelitik sih sebetulnya. Kalau melihat limpahan yang dilimpahkan oleh PT 1 ya, dari Pak Reza Pak. Iya, Pak Reza. Saya tidak menyalahkan Pak Reza sebetulnya. Karena Pak Reza sendiri sama seperti saya pasti tidak terlalu ngikat urusan lahan. Ya. Karena kita bahasanya apalagi PT 1 bahasanya di pengawasan bangunan. Nah, jadi pasti melihatnya ini bangunannya berizin atau tidak gitu loh Pak. Nah, kalau dibicarakan bahwa Pak Reza tidak akan menindaklanjuti, mungkin benar Pak. Karena selanjutnya memang ada urusan di Pol PP. Iya. 5 ada 5 unit yang dilimpahkan ke pihak kami nih. Yang mau tidak mau harus kita tindak lanjuti Pak. Nah tindak lanjuti bagaimana ya, makanya saya pengen tahu nih kronologisnya seperti apa. Kan banyak versi Pak. Versi Pak Sarwani yang melakukan pemeriksaan ke beberapa orang termasuk mungkin dari warga sini, informasi yang didapat, dan saya hari ini dapat juga yang di sini gitu. Nah cuma yang kepikiran yang pertama begini, kalau yang dulu Pak Reza melimpahkan 5, apa sekarang masih 5 Pak? Gitu. Nah saya kepikiran gini, untuk dulu 5 sekarang jadi berapa Pak? Sebenarnya sudah terisi semuanya 32. Nah pertanyaan selanjutnya sebenarnya begini, untuk yang 32 itu atau yang belakangan ini lah, bertransaksinya ke siapa? Sudah dari awal di 2019 sudah transaksi sama properti. Ini perubahan udah laku semua. Udah laku semuanya Pak. Orangnya belum pada ngisi ya berarti? Iya. Karena data yang masuk ke Pak Riza itu data yang kami sudah pernah ketemu sama pengacara Pak yang Anwar itu. Anwar itu juga nama juga salah. Monggo Pak Darwani bisa ngasih tahu. Nama saya aja salah. Nama Pak Irfan aja cuma Irfan. Nama Oki juga salah. Oke, Y. Terus nama siapa lagi juga salah semuanya. Nah pengaduan kok salah semuanya. Terus habis itu tahu-tahu direvisi. Ya kami bingung loh. Bapak laporannya namanya saya Adi Pranowo Suryo. Ya. Tapi nama saya Adi Prabowo. Terus mau gimana? Iya. Nah, sekarang Pak Yudhistira. Mau nggak Bapak digituin? Ya enggak, harus lain yang baik kok. Ya, habis itu Pak Agus Semain, yaudah namanya ada revisi. Masa segampang itu? Ya bukannya kita nama dari orang tua loh Pak gitu, gitu loh. Tapi kalau pengaduannya salah nama ya mohon maaf, gimana dengan Pak sebagai pimpinan Pak Yudi sekarang gitu. Jadi yang pasti begini, saya masih berpikir sih Pak waktu kesini itu bahwa dari 30 unit, 32 ya, 32 unit hanya terisi 5 yang ada di pikiran saya ini. Dan yang sudah bertransaksi hanya 5 orang. Karena memang informasinya melihat dari limpahan yang ada kan itu sudah dipastikan bahwa hanya 5 kakak lah, 5 unit lah yang berisi. Nah, makanya saya berpikir hanya 5 unit nih yang dilimpahkan. Nah, selebihnya ini masih bangunan kosong dan tidak berkomunikasi.
ini dan tidak berpemilik. Seperti itu. Nah, jadi sekarang juga saya juga pengen tahu sih sebetulnya apakah yang tadi Bapak bilang si pemilik bangunan lah kita bilang propertinya itu sama sekali sudah tidak ada yang bisa dikomunikasikan atau gimana Pak? Kan kalau yang tadi Bapak bilang 2 orang ini sudah masuk lah. Nah, apa ada manajemennya atau gimana ya saat ini? Kalau saat ini pada kabur semuanya. Udah nggak ada aktif teleponnya. Sama sekali Sama termasuk si Putra, Irna, Andang, siapa lagi? Monggo disebutin teman-teman karena ada marketing itu beda-beda semuanya. Tapi bendahara itu ada namanya Irna. Ada yang 15 di bawah orang kaki tangannya Ririn sama Fauzi. Iriani Jayanti. Itu kaki tangannya si Irna dan suaminya Putra. Nah, Putra ini juga masih main di sini. Kemarin ada datang juga tahu-tahu, ini Pak saya punya rumah ini. Bapak siapa? Tanda tangannya Putra, nggak mungkin karena tanda tangan terakhir itu tetap bendahara si Irna. Untuk kwitansi dan buku cicilan sampai setahun kita sudah. Kalau per unitnya itu, Pak dulu untuk transaksinya itu kan kalau saya lah Pak, kalau saya kan sama lah sebetulnya. Saya kan tipe nyicil Pak, rumah saya dulu yang nyicil lah semuanya. Nah, saya kan nyicilnya via perbankan ya, lewat BTN gitu loh. Yang kalau sebenarnya kita coba memastikan bahwa kalau sebenarnya udah lewat perbankan, BTN kan punya standarisasi bahwa status lahan oke, spek strukturnya oke, terus izinnya oke gitu loh. Nah, kalau untuk yang di sini untuk pembayarannya gimana? Langsung Pak. Ke orangnya, ke Ririn. Semua atau datang ke kantor. Semuanya. Ada buktinya? Ada. Ada bukti, ada buku cicilan, ada komplit. Ada bukunya ada tidak? Ya, kita waktu itu sempat minta bukti-bukti administrasi apa saja yang dimiliki sampai saat ini belum dikasih ke kita ya. Ya belum, karena kan kita kan udah lebaran juga Pak, puasa dan sebagainya, Ya, dan maksud saya kronologis juga bahwa kita mau kirim juga belum kita kirim. Dan baik lagi, kami kan punya pengacara Pak. Kalau kita langsung, oke, saya sebutin aja, saya ngomong langsung, karena mungkin Pak Agus dengar kalau di videoin, gak usah pakai pengacara deh, ribet. Loh, kita punya pengacara kuasa hukum. Makanya gak usah dulu buktinya kalau memang belum terlalu penting. Tapi nanti kalau Pak Yudis kita butuhkan, tapi kita nggak bisa untuk data asli. Terus kita mau pegang apa kalau data asli kita kumpulin? Karena data asli sebagian juga ada di Polres. Pak, untuk LP yang diajukan dari pihak warga, itu progresnya sama sekali nggak ada kan sampai saat? Belum sampai P21. Tapi bukti LP-nya ada? Ada. Nanti kalau saya minta kopinya ya. Jadi begini Pak, intinya kan kami lah juga nggak mau sembrono melakukan langkah-langkah, walaupun kami diberikan satu kewenangan penuh untuk melakukan prosedural yang ada di data kita. Kita udah sepakat lah bahwa bangunan di sini semuanya tidak berizin. Itu harus kita sepakati dulu. Karena memang kalau saya melihat dari status lahan yang menjadi salah satu persyaratan penting untuk terbitnya suatu izin kan ini belum terpenuhi. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa semua bangunan yang di area sini tidak berizin karena status lahannya belum bagus lah gitu. Itu karena aduan. Betul. Yang penting kalau saya bukan melihat dari aduan sih ya. Jadi kasarnya begini. Makanya hari ini mau konfirmasi itu sebetulnya diperkuat dengan limpahan yang dari Pak Reza. Jadi itu makin memperkuat bahwa iya bangunan ini tidak berizin karena Pak Reza itu mengeluarkan surat teguran 1, 2, 3 terhadap bangunan-bangunan yang belum berizin Pak. Kalau yang sudah berizin nggak mungkin ya dia keluarin. Jadi sepakatnya pasti di situ dulu nih. Nah untuk selanjutnya kan ini juga menjadi bahan penting buat kami Pak, menginformasikan ke pimpinan bahwa oh ini kasusnya seperti ini loh dulunya. Nah cuma terkait dengan beberapa bangunan, saya baca di berita acara Pasarwani ada yang udah punten ya kalau saya salah Pak, saya juga nggak tahu detail lah. Ada yang udah bayar 50, 60, ada yang baru bayar 10 juta gitu loh kasarnya sih. Nah makanya saya tuh pengen tahu sebetulnya titik mana sih yang sebenarnya sudah dianggap lunas.
apa sudah semua lunas? Karena kalau dari berita acara Pak Sarwani ada juga yang saya sudah tidak mencicil lagi. Apakah dengan bahasa tidak mencicil lagi karena memang sudah sesuai dengan kesepakatan gitu loh, cicilannya udah nyampe lah ke titiknya, ambil kata transaksinya 60 udah beres nih 60. Atau ada yang berada di tengah jalan melihat kondisi bahwa ini si developernya hilang misalnya. Kan kalau saya secara pribadi Pak, pada saat developernya udah nggak jelas, saya juga males dibayarnya. Karena kan semua orang saya yakin bahwa ingin menempati satu rumah tinggal yang nyaman gitu loh, termasuk di dalamnya soal status lahan, status perizinan. Nah kondisi-kondisi yang sekarang saya pengen tahu nih, apa semuanya sudah lunas sesuai dengan transaksi yang diperjanjikan di awalnya. Terus bentuk perjanjiannya seperti apa ya? Apa tertuliskah di akte notariat kan enggak? Apa hanya sebatas macam kita lah Pak, kalau pertemanan ya tanda tangan surat pernyataan bla 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 yang nanti berniat untuk, kalau dulu kan ada ceritanya segel tuh Pak, segel nih baru nanti nyampe ke KJB kayak gitu Pak kalau dulu. Nah bentukan perjanjiannya seperti apa dulu? Jadi kita setahun itu sudah nyicil, nanti sudah terima kunci, baru nanti ke notaris untuk perjanjian. Perjanjian lewat notaris. Tapi kalau perjanjian sama developer itu sudah terjadi. Pakai apa materai dan sebagainya. Dan saat setahun itu memang ini sudah terjadi di mana Pak? Yang perumahan yang mereka belum pernah udah pernah bikin juga bermasalah juga. Oh emang reportnya seperti itu ya? Keluarga besarnya Fauzi memang seperti itu. Ririn itu istri kedua, tapi nggak sah. Jadi semua statusnya sudah lunas atau gimana? Statusnya di 1 September saya masuk, itu sudah terima kunci, mau siap-siap untuk ke notaris. Akhirnya di September, Oktober Pak Sulardi lah datang. Ini gimana nih Ririn? Belum bayar-bayar. Nah akhirnya Ririn kan juga bingung mau seperti apa. Dan kami juga bingung mau bayar ke siapa. Akhirnya Ririn kita laporin di awal 2021, Ririn masuk penjara, terus kita mau cicil ke siapa? Aduh, berarti kalau Ririn itu masuk nih Pak, hasil dari laporan dari pihak warga semuanya ada dari 4 perumahan, tapi ada 1 yang mandiri. Ya, Ini bukan ini doang, kan banyak. Dan di alhamdulillah ada di Nangela 1. Di Nangela ada perumahannya, dia udah jadi, sekarang dia cicil sama yang punya tanah. Di sini nomor 2, nomor 3 ada namanya perumahan Nangela 2. Itu hanya fondasi sama tanah kosong. Itu udah laku semua juga. Itu udah laku semuanya juga. Dan di Cahaya, yang Cahaya Nangela itu ada sebelum Ceriamat, ada pertigaan ke kanan nanti sebelah kiri. Itu mungkin kalau Bapak udah tahu Pak Yonek, sekarang sudah propertinya nama Pak Yonek, samping desa. Itu juga sama, tanah udah laku semuanya, tapi belum dibangun sama sekali. Pak, ini kalau luasan unitnya per unit itu berapa? 50, 45, 50, 35. Enggak luas Iya. tanah? Seluruh tanah. Enggak, maksudnya dari Ya itu 50 itu blok A, blok B itu 45, sini blok C 40, blok E, D 35. Sebenarnya ada lagi rumah yang itu, ada tanah kosong itu. Karena itu ambruk, jadinya mereka dipindah-pindahin. Ya sebenarnya kalau saya melihat dari kebiasaan properti Pak, memang rada aneh sih. Kalau sebenarnya memang luas lahan sudah sangat kecil ya. Kita punya batas minimum lah. Dimana dalam satu unit rumah itu kan 60, biasanya di angka itu baru ke atas 60, 72, bla bla bla. Ya, itu ada undang-undangnya kalau perumahan itu kan di atas 2.500 dan IMB itu di atas 60 meter persegi. Nah, dan di sini untuk izin saat pendirian dulu perumahan, karena sekarang dibilang komplek Pak, rumah tumbuh kembang kan. Kalau dulu dibilang perumahan, perizinan dari RT RW itu sudah ada, saya punya, KTP pun ada. Tapi di data saya belum ada tanda tangan Wira Pak Desa. Tapi RT RW sudah mengetahui ya.
Terus untuk perkembangan sekarang nih Pak, tanggapan warga gimana terkait kondisi ini ya? Ya karena gini, saya juga harus menyelaraskan gitu loh. Fungsi Pol PP kan menegakkan perda Pak, termasuk salah satunya bangunan tanpa izin. Tapi di luar itu ada fungsi lain dari kita jaga tibung. Nah saya kan menyelaraskan itu, penegakan perda tapi ngacauin tibung itu buat saya nggak bagus. Saya pengen perdanya tegak, tibungnya terjaga. Punten ya, punten kalau kita bicara ruang yang tupoksi yang pertama penegakan perda untuk lokasi ini bisa kita lakukan pembongkaran gitu kalau sesuai dengan prosedural kita dengan tupoksi penegakan perda. Tapi kan tibungnya nggak terjaga, ya dong. Masyarakatnya juga terganggu, kondisi masyarakatnya juga, sosial masyarakat tanggung jawab kami Pak. Jadi artinya penegakan perda juga harus selaras dengan tupoksi kami yang lain. Makanya hari ini juga kita pengen ngobrol banyak Pak. Gimana sih kondisi-kondisi seperti ini? Saya melaporkan ini pada saat sekitar 2 bulan lalu saya dilantik menggantikan Pak Agus Budi. Sebulan kemudian saya baru dapat nih. Ini apaan sih gitu loh. Sudah saya cek. Seminggu kemarin saya kontrol ke Pak Kasat. Pak, ada kasus ini ternyata. Dia udah lihat dulu perintah beliau itu. Nah, lakukan langkah-langkah tegas seperti yang biasa kita lakukan. Itu perintahnya. Nah, tapi kan saya juga harus melihat dulu kondisinya gimana nih sebetulnya, karena pimpinan juga harus mengetahui secara global versi 1, versi 2, versi 3. Saya nggak mau cuma dari versi 1 saya ambil langkah karena saya nggak mau lah nanti belibet di ujung gitu. Jadi semua juga harus tertata dengan baik. Kalau penegakan perda yang bisa kita lakukan juga memang harus sesuai dengan prosedural, terjaga juga nanti di sini. Makanya saya pengen tahu kronologis lebih detail terkait juga yang tadi saya bilang mungkin belum terjawab ya Punten Pak. Dari 32 yang udah lunas berapa nih? Apa sudah lunas semua? Ya mungkin bapak-bapak yang sudah mengisi sekarang, yang hadir sekarang mungkin udah clear semua gitu loh. Nah, ada beberapa orang kan yang mungkin di sana dan bapak mungkin tahu informasinya. Itu statusnya seperti apa ya? Apakah sudah selesai seperti yang untuk DP udah lunas semuanya. DP-nya berapa? Beda-beda. Ada yang 70, Sudah ada 40, Tapi DP-nya ada yang double. Karena kalau sudah di kan DP-nya 5 juta loh Mas Bu. Ya beneran. Kita setara, kita 5 juta saya dulu. Jadi gini, ada rumah yang satu itu, oke, Lin, batal ya. Itu nggak dibalikin duitnya, udah dijual sama orang lain. Memang dari sisi manajemennya udah buruk ya. Udah buruk. Itu juga terendus saat ada yang ngaku punya tanah yang kesini, baru kita terbuka semuanya. Bongkar semuanya. Ya. Gitu. Karena mulai teman-teman pada mulai ngumpul kan, gitu. Karena saya sudah juga nempatin di awal pertama saya masuk saya. Kalau bangunan di depan itu juga ada pemilik ya kan? Sudah pas semuanya. masuk Sudah. bangunan utamanya itu. Iya. Ya warung. Semuanya warung, aku yang gerbang itu punya saya, warung punya Rahmat. Jadi enggak dijualnya masih bentukan mentah gitu Pak. Tanah Pak. Tanah. Oh jual kapling ini. Enggak. Jual kapling bangunan. Terhitung ya jual kapling. Bangunannya ngebangun Ya. sendiri. Jadi lewat sana. Jadi dia butuh modal besar itu, DP kita makin besar, rumah kita cepet jadi, gitu loh. Saya DP 60 juta Pak, Oh, jadi itu rumah saya nunjuk cepat jadi. doang berarti ya? Hah? Nunjuk nih, saya di sini. Ada Benar. baru bangun gitu. Benar. Ada petanya. Ya kayak blok plan. Benar. Benar. Jadi semakin besar DP saya, makin cepat rumah saya jadi, gitu loh. Saya udah nunggu lebih dari 1 tahun lebih. Harusnya 1 tahun rumah saya, 3 bulan rumah saya jadi. Setahun kemudian, itu pun harus saya kejar-kejar, saya maki-maki, baru rumah saya jadi. Itu pun saya keluarin dana untuk kontrak. Nah, kan? Maaf ya. Nih ibu-ibu begini Pak, makanya saya merasakan. Maaf. Iya maaf ya Pak. Emosi saya. Untuk masyarakat sini, yang saya jawab yang tadi, untuk masyarakat sini ada kubu-kubuan. Kubunya Sulardi, baik lagi yang sudah dikasih duit untuk jagain tanah ini. Ngawasin lah informasi.
Tapi untuk yang lainnya, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah baik sama kami pun juga baik. Pak RT juga sering ke sini, Bang Obeng mungkin sampean tahu semuanya juga di sini, Pak RW juga baik, saya juga ikut pengajian, beberapa juga ikut pengajian RT. Kemarin acara Maulid juga kita bareng-bareng ke sana Maulid, suksesin Maulid. Alhamdulillah sama untuk warga sini kami alhamdulillah. Terus karena kita kan kasih akses belakang ke mancingan. Jadi Kita warga kita kasih untuk akses, akses untuk mancing warga, bapak mancing di sana buat mancing. Ada tempat mancing. Bu, saya kepikiran saya ke ibu lagi ya, Oh, iya. apa ya? Jadi gini, kalau warga di sini menunjuk lah, ini kotak ini deh, Oke. ya, di blok lain, Pak saya ini Oke. 60 juta, Yes. dibikin untuk yang tetangga-tetangganya bentuknya sama, dibikinnya bentuk sama gitu maksudnya. Modelnya sama. Hah? Untuk atap depannya sama, dalamnya beda. Dalamnya kita ini sendiri, bikin sendiri. Sesuai dana Oh, desain kita. masing-masing. Desain masing-masing. Oh berarti angkanya juga nggak sama dong? Sama, Beda. mana 50, Bukan. nanti bangunannya rata-rata 36. Bukan angka harganya nggak akan sama dong kalau yang Hampir sama. Rata-rata yang depan 320. Depan sama. Yang Belakang cash sama. 290 tapi nggak ada yang cash, semuanya pada DP sama nyicil. Terus yang di B rata-rata 280 ya. 80 di sini 200 hampir sama 260 ya. 215 belakang beda lagi. DP punya datanya itu semuanya. negoan kita sama dia, mampunya kita berapa gitu loh Pak. Kalau totalnya macam ada yang 300 juta. Hampir Pak. 300. Kalau Mane itu bisa 15 tahun bisa 320. Hmm. Saya punya datanya. Nanti kapan-kapan Kalau kita makin semua lama, data, tapi saya perlu Gini, waktu. gini. Saya perlu waktu. Hari ini saya kesini. Nah, Nanti saya undang Bapak ke ruangan. Wush. Saya pengen tahu sih sebetulnya. Iya. Jadi artinya begini. Ini harga kan lumayan tinggi. Iya. Ya 300 juta. Punten buat saya sih tinggi banget Pak. Dengan macam itu tadi udah nge-DP 60. Bu kalau punten ya Bu, pengen tahu aja sebetulnya. Harga yang punya Ibu unitnya ditetapkan berapa Bu? Apa? Harga punya Ibu ditetapkan. Hampir kalau saya lunas nanti berapa tahun, 12 tahun lebih itu mendekati 300 juta. Enggak yang ditetapkan ada brosur atau price list nggak sih? itu kalau Mane ini Bicara, rata-rata bicara. kalau yang di 50 Sana, ganti channel. Mami nggak mau. Nah cicilan yang buat cicilan udah- rata-rata kalau yang depan itu 101.500.000, yang lainnya ada yang 1 juta. udah maksimal berapa Pak? Angka cicilannya. Punten ya, Cicilannya sampai setahun, rata-rata. setahun rata-rata. setahunnya udah beres semua tuh sampai Iya. 300 juta gitu. Oh, belum. Enggak. Nah, enggak maksudnya saya pengen taunya begini. Belum. Ini kan goalnya 300 Jadi juta. DP sudah terima semuanya, Hmm. karena untuk pembangunan Hmm. ini. Tunggu Pak RT, ini Pak RT. Ada? Ada. RT. Jadi bangunan ini sudah DP sudah selesai semuanya. Habis itu dibangun, tahu-tahu apa dalam jangka waktu setahun itu mulai bergejolak. Berarti pada berhenti tuh ya pembayaran. Iyalah. Pembayaran berhenti. Nah, kita mau cicil ke siapa? Ya, belum ada yang nyampe ke price listnya itu kan ya Pak? Belum. Nah, kan setahun itu kita mau bayar ke Ya, siapa? ya udah mulai nggak jelas deh ya. Nggak jelas. Ambil kata yang saya kepikiran sih Nah, kalau ibu pikir. bilang 300 juta, udah DP 60 setahun, nyicil-nyicil per bulan kan ya bla 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 bla. Mungkin netnya sampai ke setahun itu mungkin 100, mungkin ya Pak, mungkin nyampainya ke 100 juta misalnya. Ada benar nggak yang perhitungan saya Pak Punten? Dari 300 juta Nggak ada. ini? Nggak ada. Jadi artinya orang belum nyampe ke titik. Belum nyampe karena sudah masuk penjara. Ah. Gitu loh. Nah paling banyak di nyampe ke 50% dari harga kali ya? Ada kurang lebih. 50%. Ada yang 50%. Kan ya kalau saya Ya 100 juta lah kita habis sudah ada. enggak. Rata-rata 100 juta. Hmm. Ya, saya kan 215 ya. Saya udah hampir masuk hampir 100. Iya berarti baru Udah hampir 50% ya. Nah, saya kok ini tahun berapa? Awal masuk Agustus lah. Buka lahan itu Juni, Juli, Agustus sudah mulai 2019. Tahun berapa tinggi ya? Pak rumah saya 32 juta Pak beneran. Saya senang banget Pak. Gimana, Pak? Ternyata harga sekarang lebih sadis. Tapi intinya begini lah Pak. Udah tenang sama Pak RT. Udah Pak.
Gitu. Jadi Pak RT saya yang penjabat yang baru di ke seksi penegakan. Ini ada PR, makanya saya pengen nengok sini, pengen tahu lah, pengen ngobrol-ngobrol sama warga di sini terkait adanya limpahan sih sebetulnya. Limpahan yang 5 unit nih. Jadi kita juga pengen tahu sebenarnya kronologisnya seperti apa. Karena pimpinan juga kan harus tahu detailnya. Jadi mungkin berita acara yang Pak Sarwani kemarin dapat juga ada kurang lebihnya. Yang kita sebagai manusia juga nggak bisa detail tiap apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tercatat secara penuh sama Pak Sarwani gitu. Makanya saya tuh pengen ngobrol langsung biar nanti tersajikan kepimpinan teh dengan cukup jelas versinya Pak Sarwani dan versinya kita sama Pak Sarwani sekarang ketemu. Jadi biar clear aja sih sebetulnya. Karena balik lagi sih memang kita juga dituntut untuk bertugas gitu pada saat ada limpahan. Tapi saya sih pengen tahu banget gitu loh Pak terkait dengan perkembangan hari ini. Berarti kan kalau saya boleh simpulkan bahwa kegiatan pembayaran sudah selesai ya, karena memang Bukan selesai. ya karena memang tidak sementara ada lagi yang tempat untuk membayarnya kan sebetulnya, karena orangnya udah hilang entah kemana. Sudah masuk penjara. Nah, Bukan hilang, sudah masuk penjara. Sekarang kemarin Pak Agus bilang masih ada di Bogor, dilimpahkan dari Polres Metro Depok. Masih ada kasus kami di sana. Monggo kalau mau ngecek. Pak, yang pertama saya waktu LP Pak, tolong sampaikan nanti ke Pak Sarwani, karena memang Pak Sarwani kan yang kita dari awal ya, LP yang Bapak laporkan ke Polres. Jadi biar pimpinan kita juga tahu bahwa ini sedang berproses gitu. Hal yang seperti itu kan memang harus tersajikan. Jadi saya terbiasa Pak menginformasikan ke pimpinan juga cuma sebatas lisan. Harus ada yang ini Pak, ini loh evidence-nya yang harus kita tunjukkan. Jadi hari ini sih itu yang mau saya tahu Pak. Jadi mungkin nanti kalau ada info-info lanjutan tolong sampaikan. Saya hari ini mau izin, saya mau beli sedikit, saya pengen tahu nih kondisi lapangan seperti apa. Bapak tolong tunjukin ke kita Pak bangunan-bangunan yang Bapak miliki yang sekarang ada di sini nih. Saya juga pengen memetakan bahwa bangunan ini yang sekarang penghuninya dalam tanda kutip saya bilang aktif. Nggak ada, semuanya aktif semuanya. Maksud saya gini Pak, yang bertempat tinggalnya sudah di sini nih. Jadi saya pengen tahu itu loh, biar kita bisa mengatakan, oh ini Pak bangunan yang ini penghuninya memang sudah menghuni di sini, nggak cuma bertransaksi di sini gitu loh. Jadi makanya nanti teman-teman akan coba bikin mengatakan tolong dibantu lokasinya. Kan tadi saya pas masuk memang saya melihatnya bahwa bangunan-bangunan ini sebenarnya belum sepenuhnya diisi. Kalau dilihat dari luar ya Pak ya, tadi masuk. Jadi pas masuk ke blok ini memang udah gitu ada hidup nih di sini. Di depan enggak Pak, saya nggak ngeliat gitu pas tadi masuk. Sebenarnya kemarin sih mau dibangun, tapi gandeng ada mau lebaran mau apa dia pulang kampung dulu. Tapi jadi dengan pribadi. Nah berarti kan kalau dulu kan by request yang dilakukan oleh si pengembang ya. Kalau sekarang kan kalau mau bangun kan udah secara mandiri ya. Iya. Pihak-pihak yang sudah bertransaksi itu kan. Terus bikin pemetaannya itu. Saya minta didampingi. Boleh. Apalagi maaf sebelumnya datanya apalagi selain LP